diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka paradigma lama membangun desa kini berubah menjadi desa membangun, di mana desa bukan lagi menjadi objek dari pembangunan, melainkan sebagai subjek dari pembangunan. Hal ini akan terlaksana dengan baik jika aparatur dan kader desa mampu memahami tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Tugas pokok dan fungsi perangkat desa terdiri atas unsur sekretariat, berkedudukan sebagai pembantu dan berada di bawah kepala desa. Unsur sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris desa yang mempunyai tugas membantu kepala desa di bidang pembinaan dan pelayanan teknis administrasi. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris desa dibantu oleh 2 orang staf, yaitu staf umum dan staf keuangan. Unsur teknis berada di bawah kepala desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa. Unsur teknis dipimpin oleh seorang kepala urusan atau kaur. Unsur teknis terdiri dari urusan ekonomi dan pembangunan, urusan kesejahteraan rakyat dan sosial, urusan pemerintahan. Unsur wilayah dipimpin oleh seorang kepala dusun, disebut dusun yang disesuaikan dengan kondisi kebutuhan masyarakat setempat dan ditetapkan dengan peraturan desa. Kepala dusun berkedudukan sebagai unsur kewilayahan yang membantu pelaksanaan tugas kepala desa di wilayah kerjanya dan bertanggung jawab kepada kepala desa. Kepala dusun mempunyai tugas menjalankan kebijakan dan kegiatan kepala desa bidang pemerintahan, bidang ketentraman dan ketertiban, bidang pembangunan, dan bidang kemasyarakatan di wilayah kerjanya. Untuk dapat melakukan pembangunan desa, diperlukan peran aparatur dan kader desa yang mempunyai kemampuan, kapasitas yang baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada latar belakang tadi, maka dapat merumuskan pokok permasalahan. Lalu, seberapa besar pengaruh dari pelaksanaan visualisasi tugas pokok dan fungsi bina pemerintah desa? Pemerintah desa selalu identik dengan berbagai keluhan masyarakat akan pelayanan yang buruk. Namun, tetap saja tidak pernah terdapat suatu perbaikan yang berarti. Budaya kurang baik tersebut diantaranya ketidakjelasan pembagian tugas dan wewenang dalam suatu organisasi, berimplikasi terhadap ketidakjelasan pelayanan kepada masyarakat. Ketidakjelasan tersebut juga diakibatkan oleh adanya komunikasi yang tidak efektif antara masing-masing anggota, sehingga menimbulkan kebingungan masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Banyak masyarakat yang mengeluh akibat buruknya pelayanan yang ada. Hal tersebut dikarenakan pegawai yang memberikan keterangan yang tidak jelas dan sulit dimengerti. 2. Tidak terdapat kesatuan pemahaman mengenai suatu hal antara pegawai satu dengan yang lain, berakibat informasi yang diterima oleh masyarakat menjadi tidak jelas. Artinya, komunikasi yang ada berjalan dengan tidak efektif. 3. Pelemparan tanggung jawab juga kerap kali mereka lakukan, dan masyarakat semakin bingung dengan keadaan tersebut. Meski telah ada spesifikasi jabatan, tidak menutup kemungkinan suatu tugas yang harusnya dilakukan oleh pegawai A dengan mudahnya dilempar kepada pegawai B. 4. Sikap disiplin yang sangat kurang dari pegawainya dan tidak ada sanksi yang jelas terhadap suatu pelanggaran. Terkadang, masyarakat yang sangat membutuhkan pelayanan harus menunggu karena pegawai yang bersangkutan belum datang dengan alasan yang tidak jelas. Akan tetapi, masyarakat hanya dapat bersabar karena tidak ada sanksi yang tegas karena ketidakdisiplinan tersebut. Kepuasan masyarakat merupakan tujuan utama dari pelayanan publik. Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan publik dijamin, setidaknya dalam perjanjian internasional tentang hak asasi manusia.
Konvensi dan kovenan internasional tersebut memberikan penekanan pada hak setiap orang untuk mempunyai akses yang sama dalam memperoleh jenis dan bentuk-bentuk pelayanan, tanpa diskriminasi berdasarkan apapun. Dalam pemenuhan hak-hak ekonomi sosial dan budaya atau hak eksosput, pelayanan publik harus memberikan kontribusi pada jaminan 1. Availabilitas atau ketersediaan. 2. Aksesibilitas atau mudah diakses. 3. Fasilitas cuma-cuma, gratis atau affordabilitas, keterjangkauannya harga yang bergantung pada progressive realization menuju ketersediaan fasilitas cuma-cuma. 4. Akseptabilitas atau kesesuaian dengan situasi dan kondisi. Dan 5. Kualitas. Seperti kita tahu bahwasanya pemerintah desa merupakan jenjang pemerintah yang paling banyak berinteraksi dengan masyarakat, termasuk dalam hal memberikan pelayanan publik. Akan tetapi, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, banyak terdapat keluhan terhadap pelayanan yang diberikan. Berbagai permasalahan yang telah disebutkan tadi sangat menghambat terwujudnya pelayanan prima, serta jauh dari pelayanan publik yang dapat memenuhi hak eksosput. Dengan kata lain, kenyataan tersebut berarti bahwa etika aparatur pemerintah desa yang kurang baik sangat berpengaruh terhadap semakin jauhnya kepuasan yang diperoleh masyarakat akan pelayanan yang diberikan. Permasalahan tersebut tentu sangat memicu munculnya suatu konflik baru. Kapasitas yang masih rendah merupakan bagian dari permasalahan yang ditunjukkan di lapangan. Di antaranya, masih belum optimalnya aspek kelembagaan, sumber daya manusia, maupun manajemen pemerintah desa. Pada tahun 2008, Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah telah melaksanakan kajian peningkatan kapasitas pemerintahan desa. Kajian ini telah menghasilkan cetak biru atau blueprint yang memuat strategi-strategi penyelesaian masalah atau problem solving dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang menyusun modul-modul peningkatan kapasitas pemerintahan desa. Dalam pelaksanaan perencanaan keuangan daerah, banyak desa belum menerapkan anggaran APBD desa, serta belum dapat menentukan skala prioritas serta distribusi sumber daya yang baik dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan. Administrasi desa belum terselenggara dengan baik. Pengelolaan potensi desa untuk menambah pendapatan desa dapat dikatakan juga masih belum optimal. Badan usaha milik desa yang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan asli desa cenderung belum terkelola dengan baik. Akhirnya, dari sisi penerimaan keuangan desa masih sangat bergantung dari transfer pemerintah yang ada di atasnya. Dalam hal pelayanan desa, diperlukan political will dari pemerintah daerah setempat. Political will terkait dengan penyerahan urusan sesuai dengan kebutuhan desa. Sementara itu, sebagai unit pelayanan publik, pemerintah desa menghadapi keterbatasan kapasitas manajemen administratif atau kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur desa yang berpengaruh pada produktivitas dan kreativitas aparatur desa. Sebagai unit representasi negara, pemerintahan desa menghadapi keterbatasan kemandirian dalam pendanaan untuk memelihara eksistensi pemerintahan di wilayahnya. Kurangnya sarana dan prasarana perkantoran menjadi penghambat dalam menunjang pelaksanaan pelayanan administrasi di desa. Di samping masih minimnya pengetahuan masyarakat dalam mengurus kelengkapan administratif sesuai ketentuan yang ada. Yang tak kalah penting, berpengaruh terhadap aksesibilitas dan kualitas pelayanan adalah medan atau geografis yang sulit dijangkau dan pola hidup masyarakatnya yang masih tradisional terhadap informasi dan pelayanan yang disiapkan pemerintah. Sampai saat ini, jumlah desa di seluruh Indonesia sudah mencapai 74.093 desa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan jumlah aparatur dan kader desa yang memiliki kemampuan kapasitas yang baik dalam implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan aturan-aturan pelaksanaannya masih sedikit. Maka dari itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Dalam Negeri,
yang mengamanatkan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa untuk melaksanakan pengembangan kapasitas aparatur desa, dalam hal ini agar pelaksanaan pengembangan kapasitas aparatur dan kader desa dengan media visualisasi sebagai bahan informasi dan penyebar luasannya dapat optimal.